Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang sudah sampai penyerapan ke materi yang terakhir ya, yang lalu kita sudah belajar bagaimana caranya identifikasi supply demand zones, kemudian juga variasinya sampai dengan hidden SD zones. Nah, yang hari ini kita akan coba masuk ke high probability SD zones validation. Nah, kita mulai dulu dari background atau alasan utamanya ya. Nah, jadi kenapa why is it important bagi kita untuk mengetahui bagaimana caranya identifikasi high probability SD zone. Nah, karena pada dasarnya nanti seperti yang teman-teman bisa baca di depan ya, pada dasarnya SD zone ini akan terlihat di berbagai lokasi dan time frame. Jadi nanti bakal banyak nih di chart kita di time frame yang kita pantau juga mulai dari H4, M15 apalagi sampai turun ke lower time frame ya. Nah, nanti SD zone ini bakal terlihat sangat banyak gitu. Nah, padahal seringkali memang harga ini memang dapat menunjukkan reaksi yang valid ya ketika kembali ke zona-zona supply dan demand yang terlihat di chart tersebut. Nah, cuman sebenarnya nggak semuanya ini layak untuk kita gunakan sebagai area perhatian. Nah, terutama untuk mencari peluang trade. Nah, kenapa? Karena jika ini kita lakukan, nah resiko banyaknya unnecessary losses yang diambil dari low probable setup. Nah, ini yang saya sebut low probable setup ini juga termasuk setup-setup yang invalid ya. Nah, kalau kita terlalu banyak ngambil peluang yang low probable ini tentunya nanti otomatis kan losing streak losing streak kita kemungkinan juga akan lumayan panjang ya. Nah, ini akan jadi tantangan tersendiri buat kita sebagai trader. Kenapa? Karena nanti sisi psikologi sama emosional ini bakal teruji lumayan besar gitu loh. Karena low probable setupnya tadi bisa jadi menyebabkan kita banyak ngambil loss yang sebenarnya bisa kita hindari. Nah, kenapa? Karena tugas kita sekali lagi sebagai seorang trader ya, sebenarnya kita ingin senantiasa prioritas ke kualitas trade-nya, bukan kuantitasnya. Jadi kita fokus quality over quantity. Nah, jadi jangan mengikuti kebiasaan trader-trader pada umumnya ya. Ketika buka chart, pengen rasanya itu yang penting gimana caranya bisa ngambil posisi secepat mungkin. Nah, kita sebagai trader kita harus bisa belajar sabar nunggu peluang yang memang secara probabilitas sudah kita uji ini probabilitas untuk playoutnya ini cukup tinggi gitu. Nah, jadi kita sebaiknya fokus ke kualitasnya. Jadi bukan mengambil semua peluang yang terlihat di pasar. Nah, jadi makanya kenapa kita perlu pelajari bagaimana caranya melakukan validasi atau filtering high probability SD zones ya. Nah, tujuannya apa? Kita ingin fokus bagaimana caranya mencari peluang yang memiliki probabilitas tinggi untuk layout atau bekerja dengan baik. Nah, tujuan kita itu. Nah, untuk melakukan ini, tahap pertamanya adalah kita mulai dari pemilihan supply demand zones dengan probabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan SD zone lainnya. Nah, jadi yang teman-teman perlu pergunakan sebagai pedoman dasar dulu ya. Ini nanti kita jadi ada dua kategori ya, ada yang key confluence factor atau confluence factor utama, sama nanti juga kita pelajari additional confluence factor atau beberapa tambahan confluence factor lainnya. Nah, cuman untuk validasi SD zone yang high probable, nah ini berdasarkan pengalaman observasi dan juga pengujian saya personal juga. Nah, ada 3 key confluence factor yang teman-teman bisa pergunakan sebagai pedoman dasar dulu nih untuk filter atau memilih SD zones yang high probable. Nah, kenapa? Sekali lagi karena memang tadi sudah disebutkan ya, most of the time ketika harga kembali ke SD zone, dia akan menunjukkan reaksi yang valid. Nah, cuman yang kita pengen fokuskan untuk cari peluang yang probabilitasnya lebih tinggi, kita pengen reaksi harga ketika kembali ke zona-zona supply demand yang high probable tadi ini paling nggak reaksinya itu cukup signifikan. Nah, supaya kita bisa memperoleh kesempatan untuk manage resiko dan juga posisi kita sampai dengan bisa memperoleh return atau profit yang lebih baik dibandingkan reaksi harga yang mungkin sifatnya hanya kecil ya di zona-zona supply demand yang kurang yang low probable atau tidak high probable. Nah, jadi di sini teman-teman bisa pergunakan ada 3
confluence factor utama yang kita bisa pergunakan sebagai pedoman dasar. Yang pertama, kita ingin lihat semua supply demand zones yang berhasil break structure. Jadi SD zone yang kita utamakan ini adalah SD zone yang berhasil menembus suatu structural point di pasar. Nah, makanya kenapa teman-teman di awal sekali kita belajar mulai dari market structure. Nah, tujuan utamanya ini untuk bantu supaya bisa filter SD zones yang high probable. Nah, syarat utamanya adalah break structure. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya detailnya. Nah, jadi yang pertama harus break structure. Ini yang kita kategorikan sebagai SD zones yang high probable. Yang kedua, harus ditunjukkan adanya momentum. Nah, jadi SD zones yang terbentuk, ingat sekali lagi teman-teman ketika belajar proses pembentukan SD zone kan kita melihat transisi dari dua fase pergerakan kan, dari range menjadi expansion. Nah, di mana transisi keduanya terlihat di sanalah ada pembentukan SD zone yang valid. Nah, kita pengen semua SD zone yang kita prioritaskan yang high probable ini menunjukkan adanya momentum yang jelas terlihat keluar dari supply demand zone yang terbentuk. Nah, detailnya seperti apa nanti kita bahas juga. Nah, sementara untuk yang key confluence factor yang ketiga, kita prefer untuk fokus ke semua SD zone yang sifatnya itu masih unmitigated atau fresh atau belum termitigasi. Nah, jadi nanti bakal banyak SD zones yang terlihat di chart kan, ada yang belum dimitigasi atau belum disentuh, ada yang sudah disentuh. Nah, jadi nanti bagaimana cara membedakannya? Nah, ini kita bahas juga di poin yang ketiga, unmitigated. Nah, cuma secara summary awal dulu ya, 3 key confluence factor yang kita ingin utamakan sebagai SD zones yang high probable. Yang pertama harus break structure, harus menunjukkan ada momentum yang keluar dari SD zones tersebut. Dan yang ketiga, kita ingin fokus ke semua SD zones yang masih fresh, masih segar atau belum termitigasi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya, detailnya. Kita mulai dari key confluence factor yang pertama dulu atau break structure. Nah, jadi sedikit narasi lagi, untuk meningkatkan probabilitas win kita di pasar, kita ingin mencari SD zone yang memiliki probabilitas untuk memberikan, sekali lagi, reaksi harga yang lebih baik dibandingkan SD zone yang lain. Nah, artinya kita ingin mencari SD zone yang telah menyebabkan atau mencapai sesuatu yang signifikan. Nah, jadi kita nggak mau fokus ke semua SD zone yang sebenarnya secara efek dia tidak menyebabkan atau tidak mencapai sesuatu yang signifikan di pasar. Nah, kita ingin fokus ke semua zona yang signifikan. Nah, yang tentunya ini memberikan indikasi kuat adanya partisipasi dari institusional trader. Nah, kenapa? Karena kita sekali lagi belajar smart money concept ya. Jadi kita ingin mengikuti footprint atau evidence yang ditunjukkan bahwa di pergerakan harga tersebut ada indikasi partisipasi dari institutional trader. Nah, termasuk dari cara pemilihan SD zones pertama kali. Nah, untuk key confluence factor yang pertama, break structure ya. Jadi teman-teman bisa baca juga narasinya. Maksudnya apa? Jadi semua SD zone yang berhasil menyebabkan terjadinya penembusan suatu struktur di pasar. Nah, semakin signifikan struktur yang ditembus, maka supply demand zone tersebut juga diasumsikan akan memiliki probabilitas yang cenderung lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, jangan lupa teman-teman, di awal teman-teman mulai dari basic market structure ya, kemudian kan kita kembangkan ke advanced market structure, di mana di sana kita bedakan ada proses penembusan external structure yang kita kenal dengan istilah BOS atau breakout structure. Sementara untuk yang internal structure, yang lalu kan kita bedakan dua ya, ada yang MB sama SB, atau MBOS dan SBOS, minor breakout structure sama sub breakout structure. Nah, untuk detailnya teman-teman kalau lupa bisa di-refresh lagi di materi basic sama advanced market structure ya. Nah, cuman tujuannya kenapa di awal kita bedakan ada dua tipe market structure dan juga penembusan market structure tersebut, ada BOS, MBOS, dan SBOS. Nah, tujuannya supaya kita bisa membedakan setiap kali kita melihat struktur atau pergerakan harga di chart kita, nah kita dengan cepat bisa bedakan mana struktur yang lebih dominan atau eksternal, dan juga mana struktur yang sifatnya hanya internal, minor atau substructure. Nah, kenapa? Karena di sini kita ada pedoman dasar ya, semakin signifikan atau semakin besar structural point yang ditembus, dimulai yang tertinggi dari external structure atau BOS,
turun ke MB atau MBOS, turun ke SB atau SBOS. Nah, artinya secara nature, semua SD zone yang berhasil menyebabkan penembusan external structure atau BOS, nah ini kita asumsikan secara probabilitas dia akan lebih tinggi dibandingkan SD zone yang hanya mampu menembus structural point bersifat internal. Apakah itu minor breakout structure ataupun sub breakout structure. Nah, untuk mempermudah pemahaman, kita coba detailkan di skemanya ya. Nah, jadi ingat, kalau saya boleh tanya ke teman-teman nih, kalau bisa ada yang respon, ketika kita melihat pergerakan harga di chart, kapan sih kita bisa identifikasi break of structure atau eksternal penembusan structural point yang sifatnya eksternal ini terjadi? Ada yang masih ingat nggak? Rule yang kita pakai di Trade Wisdom apa? 4 candle, 4 counter trend candle ya. Oke, nah jadi ketika kita melihat struktur pergerakan harga di pasar, semua structural point yang memenuhi aturan dasar 4 counter trend candle atau 4 candle pullback, nah itu yang kita kategorikan sebagai external structure. Nah, artinya ketika kita sudah bisa identifikasi high dan low dengan 4 counter trend candle tersebut, ketika high dan low tertentu itu ditembus, nah disitulah kita kategorikan sebagai break of external structure atau BOS. Nah, jadi ketika kita lihat ada pergerakan ranging cenderung sideways ya, atau pivot yang kemarin kita udah bahas di SD zone creation. Nah, ketika terlihat ada transisi dari pergerakan range kemudian expansion, nah di sana kita bisa identifikasi adanya pembentukan supply demand zone. Dalam hal ini, contoh ini karena dia pergerakannya ke atas atau bullish, otomatis zona yang terbentuk ini adalah demand zone. Nah, jadi salah satu key confluence factor utama yang kita ingin prioritaskan supaya SD zones yang kita soroti ini sifatnya adalah high probable. Kita pengen lihat bahwa proses pembentukan supply demand zone tersebut ini mencapai sesuatu yang signifikan. Dalam hal ini bisa berhasil menembus structural point. Nah, dalam contoh yang pertama ini external structure high yang ditembus ya. Nah, jadi ketika ada pergerakan range atau pivot, kemudian diikuti transisinya ada expansion, nah kita tinggal lihat di sebelah kirinya ketika expansion tersebut terjadi, pergerakan tersebut berhasil menembus atau break suatu structural point nggak di pergerakan harga. Nah, jika iya, nah artinya itu sudah memenuhi salah satu confluence factor utama yang kita ingin cari untuk memvalidasi bahwa SD zone yang kita lihat ini secara nature probabilitasnya lebih tinggi dibandingkan SD zone yang terbentuk tanpa mencapai sesuatu yang signifikan seperti penembusan structural point seperti ini. Nah, demikian juga untuk yang sebaliknya ya, untuk pembentukan supply juga kita sama ketika kita melihat ada pergerakan range atau misalnya pivot, kemudian diikuti dengan expansion bearish move, kita cek apakah dia berhasil break suatu structural point nggak. Nah, jika dia berhasil break suatu structural point, terus pergerakannya juga impulsif, nah artinya supply zone yang terbentuk ini sudah memenuhi confluence factor yang utama kita berhasil break of structure. Nah, cuman sekali lagi, ini kenapa teman-teman perlu ingat kembali kita punya 3 jenis structure ya. Besarannya ada 2, eksternal dan juga internal structure. Nah, artinya di skema yang ketiga, apabila teman-teman coba lihat secara detail nih, nah ketika kita berhasil identifikasi ada external structure high dan low, kemudian di sana misalnya ada pergerakan range atau pivot ya, diikuti dengan transisinya harga bergerak dengan impulsif, menyebabkan ada bullish expansion. Nah, sehingga di sana kita bisa identifikasi ada pembentukan demand zone. Nah, artinya ini adalah demand zone yang cukup high probable karena dia sudah memenuhi key confluence factor pertama, dia berhasil break of structure. Dalam hal ini, structure yang di break adalah external structure. Nah, makanya di sana kita identifikasi sebagai BOS. Nah, cuman jangan lupa karena sifat price action itu fraktal, nah otomatis di samping structure yang sifatnya eksternal atau major, ini kita juga pahami pergerakan harga dia bisa terlihat bergerak koreksi kecil sebelum melanjutkan momentum sebelumnya ya. Nah, di sana yang kita identifikasi adanya kemungkinan pembentukan internal structure, misalnya minor
structure. Nah, which is kalau minor structure high tersebut ditembus, nah di sanalah kita bisa marking terjadinya emboss atau MB, minor break of structure. Nah, jangan lupa key confluence factor yang pertama, selama kita lihat ada proses transisi dari pergerakan range sekecil apapun itu ya, diikuti dengan pergerakan expansion ke atas misalnya untuk contoh ini. Nah, di sana kita juga bisa identifikasi ada pembentukan supply demand zone, dalam hal ini juga demand zone. Nah, cuman kita perlu bedakan demand zone yang terbentuk dari proses penembusan internal structure dibandingkan dengan demand zone yang terbentuk dari penembusan external structure. Nah, secara nature otomatis kekuatan supply demand zone tersebut otomatis yang terbentuk dari penembusan external structure ini secara nature akan lebih kuat atau lebih high probable dibandingkan supply demand zone yang terbentuk dari penembusan internal structure. Nah, cuman sekali lagi karena sifat price action yang fraktal tadi ya, nah ini selama dia memenuhi syarat bahwa supply demand zone tersebut terlihat dia break suatu structural point, apakah eksternal ataupun internal, nah itu sudah valid menjadi SD zones yang cukup high probable untuk kita jadikan point of interest atau area perhatian. Nah, cuma sekali lagi mindsetnya yang perlu dipegang ya. Ada kemungkinan ketika harga misalnya kembali ke dimension yang terbentuk dari internal structure tadi, mungkin harga juga valid dia menunjukkan ada reaksi. Nah, bisa saja di sana kita di lower time frame confirmation kita mungkin udah dapat kesempatan untuk entry ya. Mungkin kita udah manage risk kita bisa udah di break even atau mungkin lock profit. Nah, which is kalau dengan seketika harga ternyata kembali berbalik arah turun, melanjutkan pullback lebih dalam, nah kita sejak awal pun sebenarnya sudah aware. Ketika kita melihat struktur ini, kita sudah tahu di bawah ada demand yang terbentuk dari proses penembusan external structure. Nah, sementara demand terdekat ini terbentuk dari penembusan internal structure. Nah, dua-duanya kita jadikan area perhatian untuk cari peluang ya, selama ada misalnya konfirmasi di lower time frame. Nah, terserah harga memberikan reaksi valid di mana duluan. Nah, kita manfaatkan peluang tersebut dengan catatan jika peluang yang terjadi lebih awal dari demand zone yang terbentuk berdasarkan penembusan internal structure, nah terserah itu dia play out atau tidak, nah kita tetap aware bahwa ada kemungkinan harga bisa saja dibawa kembali bergerak turun atau pullback lebih dalam hanya untuk memitigasi demand yang lebih bawah ya atau lebih ekstrim di sini sebelum mungkin melanjutkan intensi dari bullish market structure yang sudah dibangun atau ditunjukkan di price action sebelumnya. Nah, jadi di sini teman-teman perlu bedakan ya. Jadi ada berbagai structure di pasar, eksternal ataupun internal, selama proses pembentukan atau transisi dari pergerakan range diikuti dengan expansion, di sana kita identifikasi ada demand atau supply zone untuk yang bearish market structure ya. Nah, selama secara struktural pergerakan harga dia berhasil menembus suatu structure, terserah dia structure eksternal ataupun internal, nah itu sudah valid memenuhi key confluence factor untuk validasi high probable SD zone yang layak untuk dijadikan area perhatian. Nah, termasuk juga, saya lanjutkan sedikit detailnya, termasuk juga selain minor structure, kita juga tahu ada kategori internal structure yang lebih insignifikan lagi ya, yang kita sebut dengan substructure atau sub breakout structure untuk penembusannya. Nah, selama proses penembusan substructure tersebut juga diikuti adanya proses transisi dari pergerakan range atau pivot diikuti dengan pergerakan ini ya, diikuti dengan pergerakan expansion. Nah, di sana juga valid kita akui sebagai pembentukan SD zone yang high probable karena dia sudah memenuhi key confluence factor yang pertama, breakout structure. Nah, hanya saja sekali lagi kita perlu bedakan mana SD zone valid yang terbentuk dari penembusan external structure atau internal structure. Nah, secara tingkat atau level signifikansi ya otomatis yang paling dominan itu untuk semua SD zone yang berhasil menembus external structure
yang kedua minor structure, yang ketiga paling nggak signifikan ini yang substructure. Nah, cuma nanti dalam penerapannya semua SD zone ini kita bisa manfaatkan untuk mencari peluang sesuai antisipasi pergerakan harga yang mana dulu yang kita antisipasi lebih awal untuk terjadi ya. Nah, jadi kita bisa secara fleksibel nanti cari peluangnya di pasar. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu, saya open untuk yang key confluence factor yang pertama, break structure. Kalau ada silakan. Lanjut, Pak Lanjut dulu ya. Nah, jadi Ya, makasih. sebelum saya lanjut ke key confluence factor yang berikutnya, break structure. Nah, jadi ingat teman-teman, ketika melihat pergerakan harga di pasar misalnya ya, kelihatan ada fase pergerakan ranging atau sideways, kemudian terlihat harga expansion down hanya untuk berbalik arah expansion up. Nah, nanti kita belajar juga yang namanya imbalance ya. Nah, kemungkinan ketika harga bergerak turun, dia ada pembentukan imbalance. Nah, kemudian bisa jadi, mungkin sebentar saya sempurnakan. Jadi mungkin dia ada range, terus bearish expansion, kemudian di bawah sempat terlihat ada pergerakan ranging ya. Kemudian mendadak dia menunjukkan pergerakan bullish expansion up. Nah, di mana terlihat ada imbalance ketika bergerak turun, kemudian juga terlihat ada imbalance ketika dia berbalik arah dengan tajam. Nah, ini walaupun dia memenuhi syarat pembentukan supply demand zone, di mana kita bisa lihat ada range diikuti dengan expansion ya. Nah, tapi ingat untuk memvalidasi bahwa SD zone tersebut high probable atau enggak, kita cek dia break structure enggak. Nah, kalau ternyata dia range kemudian expansion, ini dia sebenarnya tidak nge-break structure apapun. Nah, bisa kita asumsikan demand zone yang terbentuk di bawah ini enggak valid, kita lihat sebagai high probable SD zone. Nah, bukan berarti nanti harga ketika kembali ke sana, bukan berarti harga pasti akan tembus, enggak juga ya. Karena kita hanya bedakan dari sifat high atau low probable SD zone. Nah, bisa aja harga mungkin menunjukkan reaksi yang valid, bahkan bisa menunjukkan pergerakan yang lebih tinggi, atau juga dia cuma reaksi kecil hanya untuk kembali melanjutkan bearish intention yang sebenarnya sudah ditunjukkan dari bearish structure yang sejak awal kita sudah identifikasi dari high, low, lower high, lower low, ada penembusan atau break of external structure di sana, dan proses pembentukan range diikuti expansion dengan pembelokan tajam ini ternyata hanya merupakan bagian dari aktivitas si institutional trader untuk memitigasi supply zone yang sebenarnya secara pembentukan jauh lebih high probable dibandingkan demand zone yang terbentuk di bawah, karena dia tidak break structure apapun, sementara supply zone yang terbentuk di atas ini dia break external structure kita, which is yang dikonfirmasi dengan 4 counter trend candle misalnya. Nah, itu ya, jadi catatannya, jadi jangan ini lumayan sering saya perhatikan banyak trader yang belajar smart money konsep terburu-buru menyimpulkan ketika dia ngelihat ada pergerakan yang impulsif, ada imbalance, nah langsung di sana buta-butaan dimarking sebagai supply atau demand zone. Nah, padahal jika di cross check sebenarnya dia tidak menyebabkan sesuatu yang signifikan, dia nggak nge-break structure. Nah, ini nanti kita gunakan sebagai konfirmasi tambahan untuk area likuiditas yang kita bisa pergunakan untuk tujuan yang lain. Jadi bukannya kita nanti cari peluang di sana, tapi imbalance yang terjadi di pergerakan harga ini kita bisa pergunakan sebagai target profit atau target area. Jadi mungkin bias besarnya kita yang valid dia break off structure-nya itu ada supply. Nah, di bawah memang terlihat ada range harga kembali dengan impulsif. Nah, tapi kita fokusnya bukan cari buy di demand zone yang low probable ini, tapi kita cari high probable sell atau short dari supply zone yang high probable karena dia break off structure external structure-nya kita. Nah, kita cari sell atau short di sana bisa target ke demand zone yang secara nature ini sifatnya low probable. Nah, jadi ini ya, jadi bisa dibedakan ya. Nah, jadi bukan berarti terlihat ada range expansion, kemudian di sana ada demand zone, kita bisa benar-benar abaikan. Kita bisa pergunakan untuk tujuan yang lain, tapi bukan berarti kita jadikan sebagai area perhatian untuk cari peluang. Nah, sekali lagi tujuannya ini ya, fokus ke kualitas.
Nah, kemudian lanjut untuk yang key confluence factor yang kedua, momentum. Nah, jadi sedikit narasinya lagi. SD zone yang terbentuk sebelum pergerakan harga dengan momentum besar masuk ke pasar, ini akan menjadi salah satu indikasi adanya aktivitas institusional trader. Nah, hal ini dikarenakan, ingat, apalagi di pasar yang seliquid currency atau forex ya, yang dapat menyebabkan pergerakan dengan momentum besar, ini hanyalah mereka yang memiliki modal yang relatif juga sangat besar. Nah, karena untuk menggerakkan pergerakan currency mungkin beberapa pips atau beberapa poin pun itu sebenarnya secara nilai di pasar memerlukan modal yang sangat besar ya, mungkin millions of dollar untuk bisa kelihatan di chart kita harganya bergerak dengan momentum besar gitu. Nah, cara membedakan bagaimana momentum terlihat atau tidak dari pembentukan SD zone, ada dua kriteria yang kita bisa pergunakan. Nah, yang pertama ini yang teman-teman sudah pelajari yang lalu di price nature ya, impulsive nature. Kalau saya review sedikit, ingat karakteristik impulsive nature cenderung candlestick-nya relatif besar, kemudian dominan satu warna ya, di mana di sana menunjukkan adanya keyakinan harga untuk bergerak ke satu sisi. Nah, untuk detail lainnya teman-teman bisa refer back lagi ke price nature. Nah, sementara untuk yang kriteria yang kedua ini mungkin yang sudah sering didengar tapi mungkin baru sekarang kita bahas di price efficiency teori nanti adalah imbalance. Nah, jadi dua kriteria yang dapat kita gunakan untuk identifikasi apakah SD zone yang terbentuk itu memiliki momentum yang besar atau tidak. Kita lihat nature-nya impulsif dan juga terlihat ada imbalance yang terbentuk di sana. Nah, detailnya seperti apa kita bahas di skema. Nah, jadi contoh di sini ya. Nah, jadi ketika kita lihat ada pergerakan range diikuti dengan pergerakan expansion up di mana di sana kita bisa identifikasi ada pembentukan dalam hal ini demand zone yang valid ya. Nah, sekali lagi syarat utamanya harus break of structure untuk memvalidasi high probable SD zone. Nah, kemudian yang key confluence factor yang kedua, kita cek dua kriterianya. Impulsive nature enggak? Nah, kita lihat ketika harga bergerak dengan bergerak membentuk expansion move ke atas atau dalam hal ini bullish expansion ya. Nah, kita cek apakah nature ini impulsif enggak? Kalau candle-nya relatif besar dibandingkan pergerakan candle di dalam fase pergerakan range-nya tadi, kemudian juga di expansion move ini juga dominan dia satu warna. Nah, artinya dia memenuhi kriteria yang pertama untuk memvalidasi bahwa SD zone kita ini menyebabkan momentum yang besar atau impulsive nature. Nah, yang kedua, umumnya impulsive nature yang kita pengen lihat ini juga terlihat ada imbalance. Nah, imbalance itu nanti detailnya kita bahas setelah ini. Nah, cuma secara kasat mata aja ya, teman-teman bisa lihat di antara pergerakan candle per candle-nya. Nah, apabila terlihat ada gap dari high candle pertama sama low candle ketiga, di sana ada gap yang tidak tertutupi. Nah, disitulah kita kategorikan sebagai imbalance. Nah, apabila proses pembentukan SD zone-nya tadi dikonfirmasi dengan dua kriteria ini, dia impulsif dan juga terlihat ada imbalance. Nah, itu mengkonfirmasi bahwa SD zone yang kita soroti ini sifatnya cukup high probable. Itu di samping dia tadi harus break structure ya. Nah, contoh yang berikutnya yang kedua yang di tengah nih, teman-teman bisa lihat. Nah, ada juga contoh case teman-teman bisa lihat mungkin secara formasi candle terlihat dia satu warna, bullish semua berturut-turut, kemudian juga ukuran candlenya dia juga relatif besar ya dibandingkan ukuran candle ketika pergerakan ranging-nya tadi. Nah, artinya secara nature dia masih memenuhi kriteria yang pertama nih, impulsive nature. Nah, cuman kita lihat kriteria yang kedua, ada imbalance nggak? Nah, kalau misalnya di sana terlihat nggak ada imbalance, artinya setiap high dan low candle pertama dan ketiga ini saling ketemu ya, jadi sungut atau wick-nya ini saling ketemu. Nah, artinya at least di time frame tersebut kita tidak
bisa identifikasi adanya imbalance ya. Nah, artinya no imbalance. Nah, cuma dengan catatan karena kita tahu yang namanya price action itu sifatnya fraktal di satu time frame, apalagi di time frame yang lebih besar ya, walaupun di sana tidak terlihat imbalance, nah kita mesti asumsikan ada kemungkinan di time frame yang lebih kecil bisa saja ada imbalance yang tersisa di sana. Nah, jadi yang penting selama kriteria pertama ini at least sudah menunjukkan kita ada impulsive nature, nah ini kita jangan langsung buang ya. Kita jangan langsung abaikan SD zone-nya. Nah, cuma kita tahu secara probabilitas sebenarnya jenis price action yang di tengah atau yang kedua, ini secara probabilitas kalau kita bandingkan dengan jenis yang pertama, nah otomatis probabilitasnya sedikit lebih rendah dibandingkan yang contoh yang pertama. Karena contoh yang pertama ini udah yang highest probable-nya nih. Dia impulsif, dia juga imbalance. Nah, pembentukan dimensionnya ini sangat clear gitu. Nah, ini yang biasanya kalau saya info ketika kita coba analisa sama forecast di Trade Wisdom ya, saya nunggu something clear atau saya nunggu setup yang clean. Nah, biasanya saya nunggu ini nih, nunggu ada nggak pembentukan SD zone yang dibarengi ada impulsive nature dan juga imbalance-nya terlihat. Plus dia juga breakout structure. Nah, kalau ini beberapa kriteria itu nggak terlihat, nah biasanya saya nunggu dulu. Yang saya sering share di forecast ya, kita wait and see dulu gitu. Nah, jadi contoh yang kedua atau yang di tengah ini bukan berarti langsung kita abaikan ya, karena dia masih memenuhi kriteria yang pertama impulsive nature, cuman kita nggak lihat ada imbalance di sana. Nah, cuma ini bisa jadi dia masih valid karena di lower time frame ini ada sisa imbalance yang tersisa. Nah, nanti kita lihat detailnya kalau masuk di price efficiency teori. Ini nanti saya bahas juga nih hari ini. Nah, sementara untuk contoh yang ketiga, nah ini teman-teman juga bakal sering ngelihat di pergerakan harga di chart ya. Nah, ketika harga misalnya dia bergerak range, kemudian terlihat mulai bergerak ke satu sisi, ke atas atau ke bawah. Di contoh ini misalnya dia bergerak bullish. Nah, cuman kita perhatikan ternyata dia key confluence factor yang pertama benar dia berhasil break suatu structure eksternal ataupun internal. Nah, cuman ketika kita lihat proses penembusannya itu sendiri tidak dibarengi dengan kriteria yang pertama yang impulsive nature. Nah, apalagi dia ditunjukkan dengan korektif ya. Jadi breaknya hanya dengan wick, kemudian candle-nya juga belang-belang, which is ini memenuhi karakteristik corrective nature ya. Bisa refer ke price nature lagi atau nature theory. Nah, artinya secara key confluence factor yang kedua, apabila kita lihat kondisi seperti ini, nah ini sebenarnya sudah kita kategorikan SD zone yang terbentuk itu sifatnya sudah enggak high probable. Nah, makanya di sini kenapa saya kasih mark lower probable. Nah, jadi kita pengen fokus kualitas trade kita ke high probable SD zone. Kita pengen seclean mungkin gitu loh, impulsif dan juga ada imbalance. At least dia impulsif, kalau nggak ada imbalance, kita coba nanti cross-check di time frame lebih kecil. Nah, sementara kalau di time frame, higher time frame atau middle time frame sendiri, kita lihat secara nature dia sudah kayak gini nih. Nah, ini better kita nunggu, sabar, cari setup yang lebih clean. Kenapa? Karena biasanya berdasarkan hasil pengujian personal juga ya. Nah, kondisi seperti ini, walaupun mungkin di sini kita telusuri di time frame yang lebih kecil, dia mungkin ada sisa demand zone atau imbalance yang belum termitigasi ya. Nah, cuma most of the time atau seringkali harga cuma kembali ke area tersebut, cuma reaksi kecil, nggak worth it buat diambil peluangnya nih, hanya untuk dijebol lebih bawah. Karena secara nature pun kita tahu ketika belajar price nature, kondisi pergerakan harga seperti ini, ingat ya, di nature teori ketika harga bergerak koreksi, diikuti dengan pergerakan koreksi lagi, nah itu menjadi salah satu indikasi kemungkinan pembalikan arah ini cukup tinggi akan terjadi. Nah, makanya contoh-contoh case seperti ini sebaiknya kita filter out, kita avoid, kita hindari, kita fokus ke sesuatu yang clean seperti ini. Oke. Ada pertanyaan untuk yang key confluence factor kedua sebelum lanjut ke confluence factor yang ketiga? Aman, Pak Ari. Aman ya? Oke, saya lanjut. Nah, untuk yang key confluence factor yang ketiga, nah ini narasinya agak panjang, karena saya pastikan masukkan poin-poin kritikalnya ya. Nah, jadi confluence factor yang ketiga ini unmitigated. Nah, jadi kita baca dulu narasinya. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, SD zone ini akan senantiasa berhubungan dengan order flow ya. Teman-teman bisa refer back di materi sebelumnya, pembentukan supply demand.
Nah, jadi order flow itu mencakup proses penempatan dan pemenuhan order dari semua buyer dan seller di pasar yang sifatnya dia berjalan secara berkelanjutan. Jadi tiap waktu, tiap saat, tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik ya terjadi interaksi tersebut. Nah, ketika ketidakseimbangan atau imbalance terjadi, pergerakan harga kecenderungannya ini akan rebalance dengan kembali ke area atau zona di mana masih terdapat order yang belum terpenuhi. Nah, jadi sifat dasar price action, walaupun di satu kondisi nanti terlihat ada imbalance ya. Nah, teman-teman kalau amati pergerakan harga di chart, ini pada suatu waktu dia akan secara otomatis rebalance. Jadi yang terlihat ada gap-gap di pasar itu soon or later dia akan tertutupi juga. Nah, artinya ketika itu terjadi kita ketahui bahwa order-order yang sebelumnya tersisa itu pada akhirnya juga akan terpenuhi. Nah, cuman yang kita perlu ingat bersama nih, yang namanya proses rebalancing harga atau pemenuhan order ini dikenal dengan istilah mitigasi ya, atau mitigation yang sering disebut-sebut. Nah, untuk memberikan probabilitas yang lebih baik, kita ingin fokus mencari peluang ketika harga kembali ke supply demand zone yang sifatnya masih fresh atau masih baru dan belum termitigasi atau unmitigated. Artinya kita tahu di sana kemungkinan dia masih ada sisa order di zona tersebut itu masih sangat besar gitu. Nah, yang diantisipasi jika harga kembali ke sana, tentunya harga akan memberikan reaksi yang lebih baik. Jadi mungkin reaksi harga ini bisa jangkauannya lebih jauh, di mana di sana kita kesempatan untuk mencari return ini juga tentunya lebih besar, lebih tinggi probabilitasnya. Nah, kenapa? Ini yang kedua ya, karena jika sudah termitigasi atau mitigated, artinya kemungkinan sudah tidak ada lagi sisa order di zona tersebut, dan harga akan cenderung untuk mencari area mitigasi berikutnya, atau mencari likuiditas berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat umumnya SD zone yang sudah termitigasi atau sudah disentuh. Nah, ini jika harga kembali ke zona ini di kemudian hari ya, kemungkinan besar harga tidak akan memberikan reaksi yang diantisipasi. Nah, ini makanya penting nih teman-teman mungkin yang pernah belajar support resistance ini sering banyak ini ya, banyak pertentangan ya. Ada yang secara konsepnya percaya bahwa yang namanya level harga support atau resistance itu jika harga kembali atau menguji area-area support resistance itu berkali-kali, artinya support resistance itu diasumsikan sangat kuat. Nah, padahal sebaliknya ya, kalau kita masuk ke knowledge-nya institutional trader, kalau kita bicara order flow, nah ketika supply demand zone atau misalnya yang dikenal dengan area support resistance tadi itu dimitigasi berkali-kali, nah otomatis secara konsep sebenarnya kita bisa pahami order-order yang sebelumnya tersisa masih cukup banyak. Nah, ketika harga kembali ke sana berkali-kali, logikanya order-order yang tersisa itu akan semakin sedikit, bahkan sampai semuanya sudah terpenuhi. Nah, artinya ketika semua sisa order itu sudah terpenuhi, secara logis, level harga yang kita lihat itu sudah tidak memiliki sudah tidak memiliki pertahanan sama sekali. Nah, makanya malah di ilmunya order flow, ketika kita melihat ada supply demand zone yang dimitigasi berkali-kali, nah itu sifatnya dia akan semakin lemah karena sudah tidak tersisa order-order yang secara nature dia bisa digunakan untuk memberikan kekuatan atau penyerapan pergerakan harga gitu. Nah, jadi ini makanya kenapa kita pengen fokus di sini ya, fokus di semua SD zone yang masih fresh atau unmitigated. Nanti kita lihat kerangkanya di bawah. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan SD zone tersebut kita asumsikan masih fresh atau enggak, sudah termitigasi atau enggak. Nah, sebagai rule of thumb yang teman-teman bisa pergunakan ya, ini yang juga saya pergunakan nih. Nah, dengan konsep fair value yang kita juga sudah pelajari ya di SD zone creation, lihat lagi skema fair value seperti apa. Nah, kita bisa pergunakan pedoman 50% range dari SD zone atau titik equilibrium point-nya, titik tengahnya sebagai konfirmasi. Nah, artinya jika harga sudah kembali ke SD zone yang kita lihat sampai ke equilibrium point-nya atau ke titik 50%-nya ya, ke titik tengahnya, nah kita bisa asumsikan bahwa SD zone tersebut sudah termitigasi.
Nah, atau dengan pemahaman sebaliknya, jika harga belum kembali sampai ke equilibrium point dari SD zone tersebut, nah kita bisa asumsikan bahwa SD zone tersebut sebenarnya sudah tidak fresh, tapi mungkin belum termitigasi sepenuhnya. Nah, jadi masih ada kemungkinan harga bisa saja kembali untuk proses mitigasi lebih lanjut, karena perlu diingat, yang namanya proses mitigasi, proses pemenuhan order ini tidak selamanya harus berjalan satu kali ya. Jadi bisa lebih dari satu kali, bisa beberapa kali. Mengingat banyaknya order yang ditempatkan di pasar. Nah, jadi kalau misal ketidakseimbangan atau imbalance yang menjadi salah satu indikasi adanya supply demand zone di pasar. Nah, apalagi SD zone tersebut misalnya terbentuk di time frame yang cukup besar ya, misalnya kayak daily atau weekly misalnya. Nah, harga tidak harus kembali untuk mitigasi hanya satu kali untuk meneruskan intensinya. Nah, karena di sana banyak banget order yang tersisa gitu. Kalau misalnya kita ngelihat demand zone-nya dari time frame weekly, apalagi monthly ya, nah otomatis sisa ordernya di sana bakal banyak banget nih. Banyak likuiditas di sana. Nah, itu kita bisa asumsikan harga mungkin dia bisa berkali-kali mitigasinya sebelum melanjutkan intensi yang sebelumnya sudah dibangun gitu. Nah, jadi sebagai rule of thumb, teman-teman bisa pergunakan aturan dasar ini ya. Mitigasinya sudah sampai ke equilibrium point atau enggak. Nah, contoh, ini jadi saya coba tunjukkan 3 skema ya, supaya teman-teman bisa paham. Nah, jadi untuk yang kondisi yang pertama ini SD zone, contoh yang di sini saya ambil untuk demand zone ya, jadi arah pergerakan bullish, ada pembentukan demand zone. Nah, demand zone yang kita kategorikan sifatnya fresh atau masih segar, masih baru dan belum termitigasi ya, unmitigated, ini ketika demand zone tersebut masih terbentuk pertama kali dengan adanya misalnya pergerakan ranging atau pivot diikuti dengan bullish expansion yang break suatu structure, di sana terbentuk ada demand zone. Nah, selama harga belum kembali ke zona demand tersebut, nah artinya demand tersebut kita masih kategorikan sebagai fresh atau unmitigated ya. Nah, ini menjadi prioritas utama kita ketika kita mencari supply demand zone di pasar yang layak dijadikan point of interest atau area perhatian. Nah, kenapa? Karena ini sifatnya masih fresh dan unmitigated, kita tahu secara konsep di sana masih banyak order-order yang belum tersentuh sama sekali nih. Nah, artinya ketika harga kembali ke sana, antisipasi kita adalah order-order itu dijemput sebagian ataupun sepenuhnya ya, untuk memberikan reaksi harga yang diantisipasi jangkauannya ini bisa jauh gitu. Nah, karena yang namanya order flow, kalau dia sedang dalam bullish order flow, apalagi ini merupakan aktivitas institusional trader ya. Nah, biasa bullish order flow-nya ini tadi akan di-maintain dalam beberapa waktu. Jadi nggak cuma singkat gitu. Nah, jadi makanya kenapa kita bisa antisipasi untuk pelanjutan misal bullish intention atau bearish intention di kondisi market yang sudah trending. Nah, itu masih cukup high probable gitu. Nah, ini kondisi yang fresh dan unmitigated. Jadi ini yang jadi fokus utama kita ya. Nah, cuman ingat nanti pada penerapannya kalau kita sudah masuk ke entry type, misalnya kita gunakan pendekatan dengan konfirmasi lower time frame ya. Nah, jadi misalnya demand zone yang kita lihat di sini, kita lihatnya di middle time frame kita atau M15 misalnya. Kita sudah marking di sana ada M15 demand. Sifatnya dia masih fresh dan unmitigated. Kita pasang alert di sana, di permukaannya. Nah, artinya ketika harga kembali, kemudian menyentuh alert kita, menyentuh permukaan demand-nya. Nah, kita pengen cari konfirmasi lower time frame misalnya. Nah, ingat yang namanya entry menggunakan lower time frame confirmation, ini mengurangi resiko, tapi di satu sisi juga ada konsekuensi, bisa saja di satu kondisi lower time frame itu dia tidak memberikan konfirmasi dan harga mantul dengan cepat tanpa beri kita kesempatan untuk entry gitu. Nah, ini ada kondisi seperti itu ya. Nah, cuman di kondisi yang lain bisa juga kondisinya seperti ini nih. Nah, ketika harga kembali pertama kali dia baru nyentuh mungkin di kisaran permukaan demand zone kita ya. Nah, kemudian kita pantau nih di lower time frame misalnya M1 atau M5. Nah, ternyata di M1 atau M5 harga mantul dengan cepat tanpa memberikan konfirmasi yang valid kita untuk entry. Nggak ada bullish ya, nggak ada apa, harga langsung mantul dengan cepat. Nah, ini artinya bukan berarti trade idea ini langsung kita buang ya. Nah, jadi nanti kalau kita masuk ke putting it all together, nanti ada beberapa kriteria yang kita lihat. Salah satunya nanti apakah harga sudah berhasil mengambil atau menembus high sebelumnya nggak kalau di bullish market structure ya. Karena
high sebelumnya ini akan menjadi target terdekat kita untuk ngambil profit. Nah, selama harga belum menembus titik tersebut, kita masih open kemungkinan harga untuk bisa saja dia kembali pullback lagi, mengambil likuiditas ini nanti kalau kita sudah belajar liquidity, mengambil likuiditas dari proses mitigasi yang pertama. Tujuannya hanya untuk memitigasi lebih dalam demand zone tersebut sampai ke lebih dari 50% range-nya sebelum dia benar-benar menunjukkan intensi untuk bergerak melanjutkan dari misalnya bullish order flow-nya. Nah, jadi makanya kenapa untuk kategori kedua ini kita kategorikan dia sifatnya not fresh atau sudah nggak seger, udah nggak baru, tapi kita tahu dia belum fully mitigated karena harga belum memitigasi sampai ke 50% range-nya. Nah, artinya untuk supply demand zone ini kita masih layak untuk jadikan perhatian ya. Nah, bahkan di beberapa case contoh seperti ini malah bisa meningkatkan probabilitas lebih tinggi lagi nih. Kenapa? Karena harga ketika dia menjalankan proses mitigasinya, harga juga melakukan proses manipulasi likuiditas. Nah, tujuannya apa? Untuk memfasilitasi proses mitigasi lebih dalam, sekaligus mengambil likuiditas yang terbentuk di sana hanya untuk bergerak lebih cepat atau lebih drastis karena dia sudah dapat tambahan kekuatan, dia sudah memitigasi sisa order, sekaligus dia juga makan atau mengambil likuiditas temporary yang terbentuk di proses mitigasi yang pertama. Gitu. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Yang pertama ini benar-benar fresh, ini fokus utama kita. Yang kedua, ketika fokus utama itu di mitigasi, kita nggak dapat entry, jangan langsung dibuang, tetap fokus, mungkin pasang lagi alert di bawah selama belum ada konfirmasi entry ya. Nah, siapa tahu harga kembali, nah kemudian di lower time frame ada bullish shift, di sana ada demand zone di lower time frame, nah di situ kesempatan bagus kita buat entry yang lebih high probable. Artinya harga pullback-nya lebih dalam, jarak ke target terdekat kita ini malah lebih besar. Nah, ini bisa sekaligus meningkatkan potensi risk to reward atau return kita di pasar ya. Nah, jadi dibedakan sekali lagi, yang pertama ini yang benar-benar fresh dan belum termitigasi. Kalau yang kedua ini tidak fresh tapi belum fully mitigated, masih layak sebagai SD zone yang high probable untuk kita pantau. Nah, sementara untuk yang ketiga nih, kalau misalnya harga sudah memitigasi area demand zone tersebut, apalagi misalnya sampai lebih dari ke level 50%-nya ya. Nah, kalau harga sudah meninggalkan kita dan ternyata dia nggak ngasih kesempatan entry, nah sebaiknya nih jangan dikejar nih. Jangan dikejar, kecuali misalnya nanti kita pergunakan multi time frame analysis ya. Misalnya kita cari di M1 dia sudah mitigasi yang pertama kita nggak dikasih entry, mitigasi yang kedua dia sudah fully mitigated nih, demand zone M15-nya, tapi di lower time frame di M1 dia juga nggak kasih ada mungkin ada bullish shift, tapi harga nggak pernah kembali ke demand-nya M1 nih. Nah, terus harga berlanjut naik. Nah, ini jangan apa ya, jangan dikejar gitu, jangan dikejar, kecuali mungkin kita pergunakan alternatif, kita zoom out ke M5, di M5 dia membentuk ada demand lagi, nah kita boleh pantau M5 demand tadi, pasang alert lagi di sana, kita nunggu lagi konfirmasi misalnya di M1, atau mau entry M5 juga boleh gitu. Nah, cuman yang saya mau soroti ketika harga sudah memitigasi suatu area perhatian sudah lebih dari 50%. Nah, ini sebenarnya kita bisa kategorikan dia sudah fully mitigated ya. Artinya kalaupun misalnya harga dia bereaksi melanjutkan bullish intention-nya ya. Nah, jadi makanya nih kenapa kita ke depan kita akan senantiasa fokus ke mana? Ke zona-zona yang lebih baru atau yang lebih fresh. Nah, karena untuk contoh zona yang sudah fully mitigated seperti ini, itu cukup sering ketika harga kembali ke sana karena sudah tidak lagi ada sisa order di sana. Nah, harga akan dengan mudah bisa menembus area atau zona demand yang sebelumnya kita identifikasi sebagai valid SD zone. Gitu. Nah, karena apa? Karena sudah fully mitigated ya, sudah nggak ada lagi nih sisa order di sana. Itu. Nah, jadi sekali lagi fokus kita yang dua ini nih, yang fresh unmitigated atau yang not fresh tapi not fully mitigated. Kalau untuk yang fully mitigated ini kita udah abaikan. Better kita fokus cari yang either yang pertama atau yang kedua. Oke, sebelum saya lanjut ke contoh skema yang lebih besar, ada pertanyaan untuk key confluence factor yang ketiga? Mungkin ketika ngelihat contoh-contoh di chat, ada yang pernah ini nggak ngalami, aduh ini sebenarnya masih layak nggak sih ini saya pantau sebagai SD zone atau sebagai point of interest? Ada pertanyaan nggak?
lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di interrupt aja. Nah, ini contoh skema yang lebih detail karena ini yang nanti sering kita hadapi di pasar. Karena kalau contoh skema yang tadi kan ini masih secara teori ya. Terus secara cakupan price action juga ini masih kita isolasi atau isolate di kondisi satu struktur saja ya. Nah, ketika kita berhadapan dengan pergerakan harga yang sesungguhnya, nah nanti kita bakal dihadapkan dengan berbagai atau banyaknya supply demand zone di pasar dan juga berbagai structure di pasar. Nah, ini kita coba breakdown satu persatu. Nah, untuk legendnya dulu ya, teman-teman bisa baca di sini. Jadi untuk yang bullet icon dengan warna biru ini untuk menunjukkan external structure atau major structure kita. Sementara untuk yang warna abu-abu ini untuk internal structure. Saya nggak bedakan minor atau sub ya. Intinya yang abu-abu itu semua internal. Nah, kemudian untuk yang solid line ini price action yang sudah terjadi. Kalau yang putus-putus ini price action yang belum terjadi. Untuk membantu mempermudah penjelasan. Nah, kemudian untuk yang rectangle area warna biru ini supply zone. Sementara yang abu-abu ini untuk dimension. Nah, kita mulai ya. Nah, jadi contoh di sini kalau teman-teman bisa lihat skemanya, kelihatan pergerakan harga dengan solid line, which is price action yang sudah terjadi, dia sudah sampai posisi di sini ya. Nah, sementara yang putus-putus ini belum terjadi. Ini yang kita akan bahas. Nah, kita coba lihat dulu nih, sebelum harga sampai di titik pergerakan terkini ya. Nah, kita coba lihat dulu nih. Ini yang biasanya kita lakukan ketika melakukan market analysis atau forecast. Kita akan senantiasa look left dulu. Kita bangun dulu cerita atau narasi di chart kita seperti apa. Nah, asumsikan aja ini kita pergunakan middle time frame atau M15 ya. Nah, jadi kita look left dulu misalnya, oh ternyata dari pengamatan kita di sebelah kiri terlihat harga secara external structure sebelumnya itu bergerak di dalam kondisi bearish market structure karena harga secara konsisten membentuk low, high, lower low, lower high, lower low. Which is ingat untuk kategorikan sebagai breakout structure, kita lihat apakah harga menunjukkan ada pergerakan pullback dengan minimum 4 counter trend candle atau tidak. Kalau dia tidak memenuhi, berarti kita kategorikan sebagai internal structure. Nah, misalnya di proses penembusan BOS yang pertama, di sana kita lihat ada pivot atau ada range di sana, kemudian diikuti dengan bearish expansion move. Nah, kita cross-check dengan 3 kriteria dasar untuk validasi high probable SD zone ya. Yang pertama dia breakout structure, oke, berarti cek kriteria yang pertama terpenuhi. Yang kedua, dia break structure dengan momentum atau enggak, impulsif atau terlihat ada imbalance. Kalau misalnya memenuhi, oke, berarti dia cek kriteria yang kedua dengan momentum. Nah, kemudian yang ketiga, kita cek statusnya. Dia masih fresh atau unmitigated atau tidak. Nah, yang kebetulan karena ini price action yang masa lalu, kita lihat ternyata harga sudah pernah disentuh ke sana. Nah, jadi di supply zone yang pertama ini kita bisa kategorikan dia sebenarnya sudah tidak segar, sudah tidak fresh karena harga sudah kembali ke sana. Cuman kalau misalnya kita benar-benar lihat secara detail, ternyata proses mitigasi tersebut sebenarnya tidak sampai ke 50%-nya, luput sedikit. Nah, artinya di sana kita bisa kategorikan dia sebenarnya sudah nggak fresh, tapi sebenarnya tidak fully mitigated. Artinya secara pemahaman di kepala kita ya, ada kemungkinan jika di kemudian hari harga kembali ke kisaran supply zone ini, ada kemungkinan bisa jadi terlihat ada reaksi harga lebih lanjut. Nah, walaupun mungkin itu sudah nggak jadi fokus kita ya, karena sekali lagi dia sudah dimitigasi. Nah, saat mitigasi di situ kita sudah cari entry dulu nih. Artinya kalau harga sudah bergerak jauh, mencapai beberapa target profit yang kita sudah incar, nah supply zone tersebut kita sudah nggak pergunakan sebagai point of interest terkini. Nah, cuman kita tahu karena dia belum fully mitigated, ada kemungkinan harga ketika kembali ke sana bisa aja ini ada reaksi harga. Nah, nanti kita bahas ketika kita bicara di sini. Oke. Ya, saya lanjutkan. Kemudian harga membentuk struktur baru, ada high sama low, kemudian harga pullback, mungkin dia bergerak ranging lagi, ada pembentukan pivot, harga sebelum dia kembali break structure, ada bearish expansion. Nah, kita cross check lagi. Dia break off structure, cek yang pertama. Dia datang dengan impulsif dan imbalance, cek yang kedua. Kemudian dia fresh atau unmitigated atau enggak. Nah, dalam hal ini dia kebetulan supply yang kedua ini belum disentuh sama sekali nih. Nah, jadi harga break secara impulsif, masih ada imbalance,
masih belum disentuh sama sekali. Nah, artinya supply zone tersebut ini valid kita marking sebagai referensi untuk price action di masa depan. Nah, karena kita tahu ini masih fresh nih, belum disentuh sama sekali. Artinya kita tahu di sana kemungkinan besar masih banyak sisa-sisa order yang belum terpenuhi. Artinya jika harga kembali ke sana, nah kita bisa antisipasi di sana bakal ada reaksi harga yang cukup oke. Nah, tinggal nanti kita lihat ketika harga kembali ke sana, ada nggak alasan secara logis yang bisa meningkatkan probabilitas kita untuk menggunakan point of interest itu sebagai area untuk mencari peluang, misalnya sell to buy atau counter trend gitu. Nah, cuman kita tahu ini masih fresh dan unmitigated, ini layak kita masih marking sebagai supply zone yang high probable untuk dijadikan perhatian. Oke. Nah, kita lanjut. Harga ternyata dalam perjalanannya ke bawah dia ada koreksi kecil ya. Di sana membentuk internal structure yang kemudian juga di break. Ada memenuhi karakteristik pergerakan range kecil, kemudian bearish expansion. Nah, kita bisa cross check lagi ke validasi high probable SD zone-nya. Dia break structure enggak? Iya, break internal structure. Kriteria pertama, cek. Kemudian dia break structure-nya impulsif enggak? Dengan momentum enggak? Terlihat ada imbalance enggak? Kalau iya, berarti dia cek kriteria yang kedua. Nah, kemudian kita lihat lagi statusnya. Dia sudah termitigasi atau tidak. Nah, ketika harga masih di bawah sini, artinya dia kan masih fresh ya. Masih belum termitigasi ya. Nah, itu valid kita gunakan untuk cari peluang sell atau short ketika harga masih di bawah sini nih. Nah, kenapa? Karena kita tahu itu masih fresh. Nah, cuman karena ini kita masih kita ngikuti perkembangan price action. Nah, ketika harga sudah kembali ke sana sekali, dia yang awalnya fresh dan unmitigated, statusnya berubah jadi not fresh, tapi not fully mitigated ya. Nah, artinya walaupun dia disentuh pertama, kemudian harga turun, kemudian dia pullback lagi, nah di sana kita masih valid nih cari peluang sell atau short. Kenapa? Karena kita tahu secara structure besarannya masih bearish, dan juga secara kriteria dari supply zone, walaupun dia dibentuk dari internal structure, nah dia masih valid untuk kita jadikan area perhatian. Nah, jadi ingat ya, kenapa? Karena suatu supply demand zone ini boleh kita abaikan apabila dia sudah fully mitigated atau sudah ditembus sama sekali. Nah, itu dua kondisi untuk memvalidasi ini kita ya, SD zone-nya ya. Nah, jadi contoh dia ketika dia kembali ke internal supply zone-nya tadi, kemudian sampai harga berhasil menembus di atas internal supply tadi. Nah, artinya supply zone tersebut kita sudah bisa kategorikan dia sudah fully mitigated, bahkan ini sudah dipatahkan atau sudah di-broke. Nah, artinya jika itu terjadi ya kita bisa fokus. Nah, ini teman-teman jika lihat kondisi seperti ini ya, kita tahu besarannya dia masih turun. Kemudian harga sudah break internal supply terdekat. Nah, kita tahu di atas masih ada major atau external supply yang belum termitigasi. Nah, di sana kita boleh pasang alert, kita tetap fokus cari peluang sell di sana. Karena trade idea-nya ini masih bearish. Nah, cuman karena kita tahu supply terdekat yang dibentuk internal structure ini barusan ditembus, nah artinya ini kita bisa amati ya, kemungkinan secara internal harga ini menunjukkan ada struktur bullish. Nah, kita ikutin juga. Bisa jadi secara internal structure, sambil kita nunggu harga kembali ke external supply yang high probable di atas, nah kita lihat ada nggak kesempatan untuk cari peluang counter trend, misalnya buy to sell dulu. Nah, dengan cara sama, kita coba cross check, misalnya di sini harga dia bergerak ranging ya, ketika masuk ke supply internal, kemudian ditembus, terlihat ada bullish expansion, nah kita cross check demand atau internal demand yang terdekat itu memenuhi kriteria high probable SD zone kita nggak? Nah, kita cek dia break structure nggak? Oh iya, dia break structure, substructure di break, dia juga break minor structure. Nah, kemudian itu berarti dia memenuhi kriteria yang pertama. Kemudian kita lihat dia breaknya impulsif nggak? Dengan imbalance nggak? Dengan momentum nggak? Jika iya, berarti dia valid sebagai high probable SD zone. Nah, kemudian kita cek ketika harga dia barusan tembus dan kondisinya di sini. Nah, artinya demand zone tersebut kan masih baru nih, belum termitigasi. Nah, artinya itu bisa kita pergunakan sebagai valid demand zone atau point of interest untuk cari peluang short term dulu, misalnya cari buy to sell atau counter trend. Kita cari peluang buy dengan target supply di atas. Nah, karena secara kriteria, walaupun sifatnya internal, demand zone ini masih termasuk demand zone yang high probable untuk kita pergunakan sebagai point of interest. Oke, saya lanjut ya.
Nah, sampai ketika harga dia di sini ya, dia sudah mitigasi, kita valid nih cari peluang buy to sell atau counter trend dulu dengan tetap mindset kita masih menunggu peluang sell dari atas. Nah, kita ikuti dulu momentumnya. Nah, makanya kenapa kalau kita sudah tahu order flow, tahu supply demand zone, tahu bagaimana caranya bedakan mana yang high probable atau enggak. Nah, kita bisa cari peluang valid kapan aja gitu. Nah, tentunya dengan menggunakan kriteria yang sudah disebutkan tadi. Nah, jadi misal sampai harga kondisi di sini ya, artinya dia sudah memitigasi demand yang internal yang barusan terbentuk, kemudian dia bergerak lebih lanjut menyebabkan ada internal break of structure lagi. Nah, di mana di sana juga membentuk otomatis demand zone yang baru lagi. Nah, kita cross check. Dia break structure nggak? Iya, dia break internal structure. Cek yang pertama. Dia breaknya dengan impulsif, dengan momentum, ada imbalance nggak? Jika iya, berarti memenuhi kriteria kita. Nah, kemudian dia masih fresh atau unmitigated nggak? Kalau iya, berarti valid kita pergunakan sebagai high probable demand zone untuk cari peluang selanjutnya, which is secara antisipasi ini mungkin masih counter trend atau peluang buy to sell menuju supply dari external structure kita yang masih bearish gitu. Nah, jadi ini ya, jadi ketika harga di contoh sampai di sini ya, berarti point of interest kita saat itu ada dua nih, di demand zone sama di supply zone. Di demand zone ini untuk cari peluang counter trend, sementara di supply zone ini masih cari peluang yang follow trend atau pro trend. Nah, jadi jika kita lanjutkan ya, nah misal harga sudah bergerak ke sana, kita dapat peluang buy sampai ke supply. Nah, di sini ada anotasi ya. Nah, jadi kita bisa antisipasi kemungkinan reaksi harga dari fresh dan unmitigated SD zone karena mungkin kemungkinan besar masih ada sisa order di sana yang masih belum terpenuhi. Nah, cuman catatannya kita tetap kombinasikan dengan market structure dan confluence factor lainnya ya. Nah, ini tujuannya apa? Untuk memberikan konfirmasi atas SD zone yang lebih high probable. Nah, jadi bukan berarti nanti setiap kali kita melihat ada SD zone yang fresh dan unmitigated, kemudian komponen yang lain kita abaikan begitu saja ya. Nah, jadi makanya kenapa kita susun trade idea itu mulai dari pemahaman market structure dulu, dilengkapi dengan price nature, ditambahkan dengan supply demand zone. Nah, baru kita susun antisipasi kita untuk cari peluangnya, apakah follow trend ataupun counter trend. Karena bukan berarti semua SD zone yang belum termitigasi ini harus di-respect ya. Karena jika misalnya ini kebetulan contohnya kan kita dalam bearish structure ya. Kebetulan yang bullish order flow-nya ini sifatnya masih internal. Jadi ini kita cari sell di external supply ini masih high probable. Nah, beda cerita kalau misalnya ternyata contoh misalnya besarannya itu dia bullish nih, besarannya bullish nih. Misalnya ya, besarannya bullish. Bullish ya. Nah, cuman di atas kita lihat ketika dia besarannya bullish, kemudian kita zoom misalnya di M5 atau M1 kan dia pasti ada balik arah ya, dari bullish menjadi bearish nih. Nah, mungkin di atas kita lihat ada unmitigated di M5 misalnya. Nah, cuman karena kita tahu ini besarannya M15 atau H4-nya bullish, nah walaupun nanti di M5 atau M1 misalnya dia sudah balik arah jadi bullish ya. Nah, di atas ini ada unmitigated zone-nya di time frame M5. Nah, cuman karena kita tahu M15 atau H4-nya dia bullish, nah bukan berarti harga harus memberikan reaksi yang bagus nih dari supply zone M5 yang sifatnya masih fresh atau unmitigated karena ditambahkan dengan market structure, kita tahu higher time frame dan middle time frame-nya bullish. Nah, kemungkinan kita cari peluang di sana itu pun sifatnya adalah counter trend. Jadi mungkin bisa aja kita antisipasi untuk sell to buy ya, sell to buy ke demand yang terbaru untuk sebelum kita switch bias untuk cari demand dengan probabilitas yang lebih tinggi karena bisa jadi supply zone yang masih fresh di time frame yang lebih kecil ini karena higher time frame-nya masih bullish terus bullishnya juga momentumnya sangat kuat atau strong, bisa aja harga ketika kembali ke sana itu dengan mudah ditembus nih. Itu jadi bukan berarti ini yang semua yang fresh atau unmitigated pasti harga harus nge-respect ya, karena itu nanti bagian dari likuiditas juga. Nah, makanya kenapa kita bangun trade idea-nya nanti tetap salah satu komponen utamanya jangan lupakan market structure, jangan lupakan nature theory. Ketika harga kembali ke zona-zona tersebut dia korektif, impulsif atau seperti apa. Itu ya. Nah, jadi kemudian anotasi yang kedua di sini ada catatan
Nah, SD zone yang sudah termitigasi. Jadi ketika kita lihat ada pembentukan supply demand zone, kemudian proses mitigasi itu sudah terjadi secara berkelanjutan, semua demand zone atau supply zone sudah nggak fresh lagi. Nah, walaupun beberapa ini ada yang belum fully mitigated ya, karena belum disentuh sampai ke mana, ke level 50%-nya. Nah, cuman sekali lagi kita tetap fokusnya ke semua zone yang masih fresh. Kenapa? Karena seringkali semua zona-zona yang sudah nggak fresh ini otomatis di dalam proses mitigasinya harga itu juga sebenarnya sekaligus membentuk yang namanya likuiditas. Nanti kita pelajari di liquidity. Nah, artinya semua zona yang sudah pernah disentuh walaupun nggak fully mitigated, most time atau seringkali itu akan dengan mudah ditembus nih. Nah, makanya fokus kita alihkan ke semua yang masih fresh. Nah, jadi di sini SD zone yang sudah termitigasi seringkali sudah tidak akan memberikan reaksi harga yang signifikan karena kemungkinan besar sudah tidak ada order yang tersisa. Makanya kenapa harga akan dengan mudah menembus SD zone ini di kemudian hari. Nah, ini juga ini ya, juga seringkali jadi apa ya? Jadi kelemahan atau kesalahan yang banyak digunakan oleh teman-teman yang trade dengan strategi SMC tapi apa ya? Mereka over complicated the teori gitu loh. Nah, jadi bukannya fokus ke zona-zona terbaru atau terkini, dia malah kekeh dengan trade idea-nya yang lama. Jadi mungkin dia terlalu bias dengan oh pokoknya ini saya harus sell nih. Kenapa? Karena itu supply zone yang dia baru termitigasi sedikit. Di sana masih belum sentuh 50% misalnya. Jadi walaupun harga misalnya sudah bentuk structure baru ya, dia sudah bahkan udah balik arah jadi bullish lagi. Nah, karena dia kekeh, oh ini pokoknya supply zone tersebut belum fully mitigated nih. Ini saya perpanjang untuk jadi area supply supaya kalau harga kembali ke sana, saya tetap cari sell atau short. Nah, ini ya, ini low probable ya. Kenapa? Karena banyak hal harga juga sudah apa ya, sudah pernah mitigasi dan harga sudah melanjutkan intensinya mungkin bearish structure-nya udah jalannya udah panjang, kemudian ketika kembali lagi untuk memitigasi lebih dari 50%-nya, nah harga sebenarnya sudah dalam kondisi structure yang berbeda, which is bukannya bearish lagi, tapi sudah berubah bullish gitu. Nah, cuma nih cukup sering jadi kesalahan teman-teman trader SMC yang ini apa, nggak fokus di zona-zona yang fresh atau yang masih belum mitigated gitu. Nah, saya cuma kasih contoh yang tadi kan supply yang di atas ini kan sudah pernah dimitigasi tapi dia belum fully ya. Nah, kenapa kadang-kadang teman-teman bisa menyaksikan nih ketika kita fokus untuk cari peluang sell di supply zone yang fresh dan unmitigated ya. Nah, kadang-kadang teman-teman bisa menyaksikan nih harga ketika kembali ke sana kenapa di satu kondisi pernah terjadi atau bisa terjadi harga kelihatan break sedikit di atas supply zone yang terkini. Nah, sebelum dia melanjutkan intensi yang sudah dibangun dari misalnya bearish intention sebelumnya. Nah, kira-kira nih kalau kondisi ini terjadi, ada yang nangkep nggak? Ini terjadinya karena apa ini? Ada yang bisa bantu jawab nih? Kira-kira kalau contoh skema seperti ini nih, ketika harga kembali ke supply yang terkini ya, ternyata harga kelihatan dia sedikit menembus di atas supply tersebut, tapi ternyata berhasil balik untuk melanjutkan bearishnya. Nah, kira-kira kenapa ini kondisi seperti ini bisa terjadi? Liquidity grab, kata Andi. Yang lain? Bisa? Ada apa? Supply yang not fully mitigated. Iya, ini. Kalau kita benar-benar lihat detailnya ya, ini merupakan bagian dari proses mitigasi atau rebalancing harga itu sendiri gitu loh. Nah, jadi karena kita tahu di sana ada supply di masa lalu yang sebenarnya sudah tidak jadi area perhatian kita karena sudah pernah disentuh ya. Nah, cuma secara konsep bisa jadi di atas 50% yang di situ masih ada sisa-sisa order. Nah, sisa-sisa order ini makanya kenapa kayak Andi tadi bilang apakah itu liquidity grab valid juga karena sisa-sisa order ini kemungkinan dia kan beradanya kan di atas ini nih. Di atas swing high yang terbentuk ketika proses mitigasi yang pertama terjadi. Nah, makanya di kondisi-kondisi tertentu bisa jadi harga terlihat sedikit menembus area atau zona supply terbaru hanya untuk sekalian mengambil likuiditas tambahan dari sisa order di supply sebelumnya atau di atas swing high terkini untuk mencari likuiditas tambahan, nambah tenaga sebelum dia mungkin bergerak secara drastis dengan cepat melanjutkan bearish intention-nya. Nah, jadi ini ya, ini sudah mencakup sudah sedikit
eh, menyentuh ke topik bahasan likuiditas. Nah, cuma sebenarnya di bagian likuiditas juga ada kaitan dengan ini, proses mitigasi supply demand zone yang sebelumnya belum fully mitigated gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, cuma sekali lagi ingat fokus kita yang untuk yang high probability SD zone 3 tadi ya. Jadi break structure, kemudian dengan momentum ada imbalance juga sifatnya fresh atau unmitigated. Gitu. Saya lanjutkan. Nah, jadi itu 3 confluence factor utama ya untuk memvalidasi bahwa SD zone yang kita perhatikan itu layak untuk kita jadikan area perhatian atau point of interest untuk mencari peluang. Nah, di samping 3 confluence factor tadi, itu yang kriteria utama yang kita pengen selalu ada ya untuk memilih suatu SD zone. Nah, di samping 3 itu nanti juga kita bisa tambahkan beberapa additional confluence factor yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini sifatnya tidak harus, tidak mandatori atau tidak wajib, tapi jika confluence factor ini terlihat semakin banyak, artinya kita tahu, oh ini secara probabilitas SD zone tersebut semakin tinggi probabilitasnya untuk memberikan reaksi harga yang mungkin secara jangkauan harga itu bisa jauh gitu. Nah, ini di sini ya. Nah, jadi di samping key confluence factor yang menjadi kriteria dasar dari SD zone yang high probable, ada beberapa tambahan confluence factor lainnya yang secara terpisah ataupun dikombinasikan ini dapat memberikan added value untuk meningkatkan probabilitas atas reaksi harga yang signifikan dari supply demand zone yang kita marking. Nah, yang pertama apa? Kembali ke basic kita, market structure story. Jadi cerita dari market structure dari semua time frame yang kita gunakan seperti apa? Kemana bias pergerakan harga secara higher time frame, secara middle time frame, apakah bullish atau bearish? Kita mau cari peluang pro trend atau counter trend. Nah, kita konfirmasi trade idea-nya dengan supply demand zone yang kita amati di pasar. Tentunya dengan 3 key confluence factor tadi. Nah, artinya kalau misalnya kita lihat ada SD zone dengan 3 key confluence factor yang masih fresh, yang break structure dengan momentum, kemudian misalnya secara recent atau narasi dari higher time frame dan middle time frame ini juga mengkonfirmasi bahwa kemungkinan reaksi harga, misalnya kita ada demand zone ya, nah di demand zone tersebut mungkin dia di secara higher time frame atau middle time frame story itu berada di lingkungan structure yang juga bullish. Nah, artinya kita tahu demand zone tersebut sifatnya high probable dibandingkan kalau misalnya demand zone di dalam higher time frame atau middle time frame story yang mungkin sifatnya dia strukturnya itu lagi bearish ya. Nah, mungkin di bawah ada demand zone ini, ingat nih sifatnya kita hanya ngambil short term aja. Nah, selama di sana ada beberapa tambahan confluence factor ya kita bisa aja ambil peluangnya gitu. Nah, cuma ini teman-teman bisa tambahkan market structure story untuk meningkatkan probabilitas bahwa suatu SD zone ini bisa memberikan reaksi yang lebih oke atau enggaknya. Nah, ini sudah teman-teman pelajari ya di basic market structure, advanced market structure, multi time frame analysis, anticipating the next move, bisa di refresh kembali ke materi-materi tersebut. Nah, yang additional confluence factor yang kedua ini yang besok nanti kita bahas tentang supply demand flip. Nah, jadi supply demand flip ini intinya kita pengen melihat sisi mana yang lebih dominan dan memegang kendali arah pergerakan harga saat itu. Nah, ingat yang namanya pergerakan harga itu produk dari interaksi buyer dan seller ya. Jadi akan senantiasa terbentuk dari proses pertempuran atau battle antara supply dan demand. Nah, jadi nanti bakal banyak teman-teman sering dengar istilah ada felt reaction. Jadi harga kembali ke suatu supply. Jadi misalnya ada supply ya. Harga kembali ke suatu supply, dia bereaksi kecil tapi ternyata break ke atas. Artinya di sana terjadi kejadian felt reaction atau di situ yang kita kenal sebagai supply demand flip. Besok kita bahas detailnya. Nah, atau analogi lainnya supply demand flip ini juga menandakan event di mana terjadinya supply atau demand, kegagalan supply atau demand. Nah, ini nanti apabila kita bisa identifikasi suatu supply demand zone yang masih fresh, break structure dengan imbalance segala macam, kemudian kita lihat juga pembentukannya tadi dilengkapi atau ditambahkan dengan ada konfirmasi, oh ternyata misalnya demand tersebut terbentuk
dia break of structure ya, impulsif, masih fresh juga. Nah, ternyata proses pembentukan ini tadi ditambahkan dengan confluence factor ketika harga mulai bergerak koreksi sebelum dia melanjutkan pergerakan impulsif ke atasnya. Nah, ternyata harga di sana dia bereaksi dari area supply di masa lalu. Nah, artinya di sana menambah confluence factor. Artinya demand yang terbentuk ini akan semakin high probable. Kenapa? Karena selain 3 confluence factor yang tadi kita gunakan sebagai kriteria dasar untuk validasi high probable SD zone, nah ini ketambahan confluence factor. Oh, ternyata demand ini yang mengalahkan reaksi harga dari supply zone yang sebelumnya, yang mungkin diharapkan bisa membawa harga bergerak lebih rendah. Tapi ternyata buyer besar masuk atau demand masuk yang menyebabkan supply tersebut gagal. Nah, itu menambah probabilitas bahwa kemungkinan demand yang terbentuk di sana ini cukup high probable nih, karena dia punya elemen ini, supply demand flip. Dia menyebabkan suatu zona sebaliknya gagal. Nah, itu nanti besok kita bahas detailnya ya. Ini jadi yang additional confluence factor, saya sampaikan listnya, untuk detailnya nanti kita bahas satu-satu di konten berikutnya. Nah, yang ketiga, premium versus discount. Jadi, apakah harga ini berada di area yang high probable nggak? High probable itu artinya kalau kita pengen sell, ya kita pengen sell di harga setinggi mungkin. Jadi nanti kita kenal ada istilah premium area to sell. Kita pengen senantiasa sell dari area premium. Atau discount area to buy. Artinya kita pengen buy semurah mungkin dengan harga serendah mungkin. Atau kita beli di discount area. Nah, atau area atau titik tengahnya. Jadi tidak harus kita sell di premium atau buy di diskon ya. Nah, untuk pendekatan yang sedikit lebih agresif, kita bisa juga ketika harga kembali ke titik tengah. Jadi ingat ya, yang namanya premium versus diskon kemarin di materi yang pembentukan SD zone, di atas premium, di bawah ini diskon, nah titik tengahnya ini equilibrium atau fair value. Nah, itu juga bisa kita pertimbangkan ketika harga kembali ke titik tengah ini sudah cukup valid untuk kita pergunakan sebagai additional confluence factor untuk menambah probabilitas dari SD zone yang dipilih. Nah, maksudnya apa? Saya sampaikan sedikit ya. Jadi, tambahan confluence factor premium versus discount ini untuk bantu kita filter. Jadi, bisa saja nih, misalnya ya, harga ternyata dia dalam pergerakan bullish market structure ya. Nah, kemudian harga dia pullback 4 counter trend candle. Kemudian structure-nya seperti ini. Sebelum dia break of structure, ternyata dia sempat koreksi kecil, misalnya membentuk minor structure break juga. Nah, kemudian di atas dia membentuk koreksi kecil lagi, minor break of structure juga gitu. Nah, artinya di kondisi tersebut kita dapati ada pembentukan beberapa demand zone. Misalnya ada demand zone yang paling bawah atau ekstrim. Kemudian ada juga internal demand persis sebelum internal break dan juga major structure break-nya terjadi. Artinya di sana juga ada demand yang mungkin juga memenuhi 3 confluence factor utama kita ya. Nah, kemudian di atas juga ada demand lagi yang juga memenuhi 3 kriteria utama kita. Nah, dengan memasukkan additional confluence factor premium versus discount, artinya kita bisa ukur, oke, kalau level diskonnya di atas, premiumnya di atas, diskonnya di bawah, premiumnya di atas ya, berarti titik tengahnya kan itu fair value. Nah, artinya jika kita terapkan premium versus discount, kita dihadapkan dengan kondisi kita punya demand ke-1, demand kedua, dan demand ketiga. Nah, dengan bantuan premium versus discount, nah ini bisa bantu kita untuk ngefilter. Oke, berarti yang secara probabilitas yang lebih tinggi sebenarnya kita bisa filter point of interest kita untuk cari peluang buy atau long, bisa kita fokuskan di demand yang pertama dan kedua. Nah, yang ketiga ini mungkin kita abaikan. Kenapa? Karena mungkin secara lokasi ya, dia berada di area yang kurang bagus untuk kita, kurang high probable untuk mencari peluang buy. Nah, jadi demand yang ketiga ini bisa kita abaikan. Nah, mungkin itu kita jadikan faktor untuk confluence factor lainnya, misalnya liquidity manipulation. Ini yang nanti teman-teman kenal sebagai inducement ya. Nanti kita bahas di liquidity. Nah, sedikit detail saya udah sempat share di mana di Telegram ya. Yang lalu teman kita Yeni, Andi ada sempat tanya di sana sudah bahas. Nanti saya bahas lagi detail di liquidity. Nah, jadi ini saya cuma menunjukkan
additional confluence factor yang premium discount itu nanti bisa bantu untuk filter kalau misalnya kita dihadapkan dengan banyaknya supply demand zone yang terlihat. Nah, kemudian 4, 5, sampai 6. Nah, ini nanti semua bagian dari liquidity konsep ya. Nah, ini ada beberapa yang kita bisa gunakan sebagai confluence factor. Saya singkat dulu nih biar nggak terlalu panjang. Jadi ada liquidity sweep. Nah, jadi apakah SD zone tersebut ada pengambilan likuiditas nggak sebelum SD zone terbentuk? Itu yang kita kenal dengan istilah ada liquidity grab, ada liquidity sweep, atau took liquidity ini sama semua ya, cuma beda istilah aja. Nah, jadi kalau misalnya SD zone tersebut terbentuk, dia ada proses pengambilan likuiditas dulu sebelum dia mungkin breakout structure, impulsif, dan juga dengan momentum ada imbalance. Nah, artinya demand zone tersebut selain memenuhi 3 key confluence factor tadi, dia juga ketambahan ini faktor ada pengambilan likuiditas dulu sebelum pembentukan demand zone tersebut. Nah, artinya itu dapat atau memiliki additional confluence factor berupa liquidity sweep. Nah, ini otomatis juga menambah probabilitas atas supply demand zone yang kita marking. Kalau liquidity manipulation ini berhubungan dengan apakah ada manipulasi likuiditas untuk memancing trader retail masuk lebih dulu. Nah, ini yang kita kenal nanti dengan istilah inilah. Ini ya, inducement atau liquidity to sweep. Nah, jadi kalau misalnya dalam pembentukannya dia sudah ngambil likuiditas, which is liquidity sweep terjadi. Dia breakout structure, impulsif, ada imbalance, di sana ada demand zone. Nah, ketika harga kembali misalnya, ternyata 1 pip aja nggak disentuh ya. Nah, ini kita jangan jangan FOMO, jangan takut ketinggalan. Nah, karena kita tahu artinya jika ini terjadi, ini malah menambah probabilitas kita karena di sana harga memasukkan elemen ini, liquidity manipulation atau ada inducement. Nah, artinya bisa jadi itu mancing untuk trader-trader yang nggak sabaran hanya untuk di take out stop loss-nya untuk memitigasi demand zone yang sebenarnya dari awal nih jadi area perhatian kita gitu. Nah, kondisi seperti itu yang kita kenal dengan ini, liquidity manipulation atau inducement. Kita bahas detailnya nanti di liquidity. Nah, cuma jika itu sedia di pasar, nah itu juga bisa kita pergunakan sebagai additional confluence factor untuk meningkatkan lagi probabilitas atas SD zone yang kita marking. Nah, sementara untuk yang keenam ini liquidity creation ya. Jadi apakah ada pembentukan likuiditas tambahan ketika harga kembali ke SD zone? Artinya dia ketika kembali ke SD zone, harga ini sekalian dia nge-build atau membangun likuiditas untuk menjadi target pergerakan harga selanjutnya. Nah, jika itu terjadi, ini juga akan meningkatkan SD zone yang meningkatkan probabilitas SD zone yang kita pilih ya. Nah, jadi singkat lagi, jadi misalnya dia harga sweep liquidity, dia breakout structure, impulsif, dengan imbalance, di sana ada demand zone ya. Kemudian ketika dia kembali, dia juga ngasih elemen liquidity manipulation atau inducement. Nah, cuma ternyata dalam proses dia mau mitigasi, dia turun, korektif, membentuk misalnya liquidity target atau liquidity pool misalnya dalam bentuk equal high, equal low, atau mungkin dia turunnya ini dia membentuk trendline liquidity. Nah, which is ini semua nanti kita pelajari di liquidity konsep ya. Nah, artinya jika harga kembali ke area atau supply demand zone yang kita marking, dalam perjalanannya tadi ternyata di atas dia juga sambil membentuk liquidity pool. Nah, ini otomatis bisa menjadi konfirmasi tambahan atau confluence factor yang high probable juga untuk meningkatkan kualitas dari SD zone kita. Nah, jadi artinya apa? Nah, artinya jika kita dihadapkan dengan kondisi seperti ini ya, nah ini setup yang sangat high probable nih. Nah, teman-teman bisa bandingkan jika misalnya kita lihat harga misalnya dia membentuk demand zone ya. Ketika demand zone itu dia memenuhi 3 kriteria dasar, nah cuman misal kembalinya itu langsung tajam misalnya jeder. Nah, artinya setup di sini dibandingkan dengan setup ketika harga membangun likuiditas di atas saat dia mau kembali ke zona yang kita jadikan perhatian. Nah, otomatis skema yang pertama atau setup yang pertama ini confluence factor-nya dia lebih banyak dibandingkan dengan jika harga kembali ke area perhatian kita dengan tajam. Nah, karena apa? Karena dia nggak buat liquidity yang cukup dominan. Paling mungkin likuiditasnya cuma di sini nih, di swing high yang terbentuk. Sementara di sini selain swing high, dia juga ada equal high, juga ada trendline liquidity gitu.
Nah, karena most time kalau teman-teman dihadapkan dengan kondisi ini ya cukup sering nih, karena harga berbalik dengan tajam, mungkin dia reaksinya kecil hanya untuk berbalik arah, sehingga di sana terjadi shift of market structure dari misalnya bullish menjadi bearish. Nah, itu confluence factor tambahan yang terakhir, yang poin 6, liquidity creation. Nah, jadi semua terkait dengan liquidity nanti kita pelajari lebih lanjut detailnya di ini ya, di mana? Di liquidity concept. Nah, jadi additional confluence factor ini sifatnya tidak mandatori, tetapi bisa menjadi tambahan konfirmasi. Artinya semakin banyak tambahan confluence factor secara umum tentunya akan meningkatkan probabilitas SD zone untuk memberikan reaksi valid yang diantisipasi. Oke. Nah, untuk yang high probability SD zones validation sampai sekian, teman-teman ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjut dikit ke imbalance atau price efficiency. Ada pertanyaan tentang key confluence factor yang 3 tadi ataupun yang additional confluence factor? Nggak ada. Oh, nggak ada. Lanjut. Lanjut ya? Ya.